Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chaiza Faizanaya dari kelas 4602 dan dengan NIM 6706223556. Di sini akan membahas tentang tema yang saya ambil, yaitu extraordinary crime, yaitu proyek sosial politik dalam konteks Fyodor Dostoevsky, Crime and Punishment. Jadi teori ini berkaitan dengan beberapa perbedaan antara individu yang bermassa ordinary dan yang tidak bermassa extraordinary. Menurut Fyodor Dostoevsky dalam karyanya yaitu Crime and Punishment, individu yang bermassa memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengelola hukum, sementara hukum yang tidak bermassa hanya dapat mendapatkan hukum yang ada dan tidak memiliki kemampuan untuk mengubah atau menciptakan hukum baru. Extraordinary crime atau kejahatan luar biasa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan hak asasi manusia dan memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat yang luas. Walaupun tidak ada definisi hukum yang pasti tentang extraordinary crime ini, beberapa ahli menjelaskan bahwa kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Beberapa contoh extraordinary crime yaitu meliputi genosida, korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkotika. Jadi, pembahasan tentang extraordinary crime ini merujuk pada kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan dampak luas dan sistematik dari kejahatan tersebut. Sebagai contoh, terorisme dapat dianggap sebagai extraordinary crime karena mengancam kehidupan manusia dan perdamaian keamanan. Terus rekomendasi yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama, peningkatan kepentingan hukum dan kebijakan pemerintah dalam menanggapi kejahatan luar biasa ini menunjukkan dorongan untuk memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang relevan. Hal ini dapat mencakup pembahasan undang-undang internasional, perjanjian bilateral, dan langkah-langkah konkret untuk melawan kejahatan lintas batas. Dan yang kedua ini, peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah, lembaga pemerintahan, dan lembaga non-pemerintahan. Jadi, upaya kolaboratif ini dapat melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum, terus badan intelijen, dan organisasi internasional. Dan yang ketiga ini ada penerapan hukum positif yang menghargai hak asasi manusia dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia merupakan aspek yang krusial dalam menangani kejahatan lintas batas. Jadi hal ini menekan perlunya memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil untuk melawan kejahatan luar biasa sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak melanggarnya. Dan referensi yang saya ambil yaitu yang pertama dari Fyodor Dostoevsky yaitu Crime and Punishment, yang kedua dari Cliff Notes yaitu Crime and Punishment, The Aberments or Extraordinary Man, yang ketiga itu Hukum Positif Skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum esa oleh Fikri Nur Hadi, dan yang keempat itu Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System is the Concept and Effective Criminal Policy tahun 2016 karya Vidya Prahasasita. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.